Gimana nih kabar-kabarnya teman Semanemo? Pastinya baik dong. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang lewat podcast Semanemo dengan tema membangun karakter bela negara pada remaja masa kini. Baik, kali ini kita sudah bersama ibu guru cantik kita, yakni Ibu Lia Agustini Tias. Selamat siang Ibu. Siang. Oke. Ibu Lia ini merupakan salah satu guru pendidikan Pancasila kelas 10 dan guru pendidikan kewarganegaraan kelas 11 yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Yuk teman-teman, ikuti keseruan kita hari ini. Nah begini ya Ibu, untuk sekarang ini ya banyak banget berita-berita tentang pelajar masa kini itu sudah lupa akan perjuangan para pahlawan kita, sudah lupa akan pentingnya sikap bela negara untuk negara ini, untuk keutuhan bangsa ini. Itu kan parah banget gitu ya. Bener gak sih Bu? Benar sih. Memang kondisinya sekarang seperti itu. Anak-anak sudah mulai lupa, para remaja sudah mulai melupakan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Baik Ibu, sebelum kita memulai untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, untuk masa-masa sekarang ini kan masanya era Gen Z ya. Yang sebenarnya sih apa sih era Gen Z itu? Menurut Ibu Tias? Era Gen Z itu kan era kalian ya. Iya. Dimana anak-anak era Gen Z ini sejak lahir sudah mulai mengenal teknologi. Jadi sejak lahir dia sudah ada teknologi dan juga mulai berkembangnya teknologi yang semakin canggih seperti saat ini. Jadi teknologi itu buat anak-anak era Gen Z itu sudah menjadi hal yang wajar. Sudah biasa saja karena mereka sejak kecil sudah mengenal itu. Itu menurut saya. Jadi Gen Z itu generasi di mana canggihnya teknologi sekarang ya Bu? Iya, mulai perkembangan teknologi. Lalu gimana sih Bu untuk kita itu anak-anak yang di era Gen Z ini supaya bisa meneruskan perjuangan pahlawan kita, dimana kayak media sosial itu, digitalisasi itu merupakan hal wajib, merupakan hal yang wajar sekali untuk kita gunakan sehari-hari. Kalau kita bicara media sosial, sebenarnya media sosial itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ada hal positifnya, ada juga hal negatifnya. Nah dari sini sebagai pelajar, menurut saya kalau pelajar itu untuk meneruskan perjuangan para pahlawan ya tadi ya, itu menurut saya mereka bisa berprestasi di sekolahnya. Tidak harus di semua bidang, cukup prestasi pada keahliannya saja. Bisa juga selain berprestasi, mereka juga bisa mulai menerapkan budaya anti korupsi. Kalau kita bicara anti korupsi, kalian jangan terlalu terpaku, oh korupsi itu selalu tentang uang, tidak. Kalian terlambat datang ke sekolah itu juga korupsi loh. Korupsi waktu ya? Itu korupsi waktu namanya. Kalian terlambat masuk ke kelas itu juga korupsi. Jadi dari situ kita bisa sebagai pelajar itu bisa mulai untuk menoleh pada diri kita sendiri. Untuk mengurangi, untuk mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Gitu. Jadi kita itu harus merubah kebiasaan kita ya, supaya kita itu bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita melewati diri kita yang sebagai pelajar ini. Iya. Salah satunya dengan menerapkan sikap anti korupsi tersebut ya. Iya. Lalu bagaimana sih seorang pelajar perlu menanamkan sikap bela negara? Bagaimana caranya untuk membuat seorang pelajar yang tidak mengerti akan pentingnya bela negara itu bisa sadar bahwa bela negara itu penting untuk bangsa kita ini? Kita bisa memberi pengertian, semacam sosialisasi. Tapi kalau pengertian secara umum dengan kata-kata itu kok tidak masuk pada mereka, masa depan bangsa ada di tangan kita semua.
Terus bagaimana untuk membuat para pelajar sadar tentang pentingnya bela negara? Kita bisa memberi pengertian kepada mereka. Misalnya, contoh bela negara yang mungkin bisa diterapkan di sekolah. Misalnya seperti mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Itu bagaimana cara kita membuat para pelajar ini sadar bahwa melanggar peraturan itu merupakan hal yang tidak baik. Itu kita bisa memberi pengertian yang pertama. Kalau pengertian ini tidak masuk pada mereka, kita bisa memberi sanksi dari pihak sekolah. Kalau misalnya terlambat sekolah, sudah beberapa kali datang terlambat 1 jam, itu bisa memberikan sanksi yang masih bisa dikategorikan wajar. Itu contohnya yang seperti itu. Terus ada lagi, kita juga perlu, karena saya sebagai pendidik, jadi merangkul anak didik saya itu memang diperlukan seorang guru. Jadi tidak hanya marah-marah, tidak hanya teriak-teriak, tapi bicara halus dengan tenang, dengan kepala dingin, itu diperlukan agar anak-anak itu bisa menerima pengertian yang diberikan. Iya Bu, terkadang itu malah kalau kita semakin keras justru akan mendapatkan pemberontakan juga ya Bu. Betul banget. Iya, kan kita setiap hari Senin kan ada upacara bendera ya Bu. Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengibaran bendera merah putih, dan pembacaan teks Pancasila. Itu juga termasuk dalam pembela negara ya Bu. Iya, mengikuti upacara bendera itu juga termasuk salah satu contoh penerapan sikap bela negara. Apalagi kalau anak-anak ikut upacaranya terus ngobrol sendiri, itu benar-benar tidak mencerminkan sikap bela negara yang baik. Gitu. Baik, lalu apa aja sih Bu bentuk dari bela negara yang dapat kita lakukan selama kita masih berada di bangku sekolah? Tadi saya sudah memberi contoh kan, seperti mematuhi tata tertib sekolah, terus juga mengikuti upacara bendera, bisa juga dengan rajin belajar, itu juga termasuk bela negara. Karena apa? Kita saja peduli dengan diri kita. Itu yang pertama. Terus ada juga seperti kita bisa mulai peka mungkin terhadap lingkungan, terhadap sesuatu aktivitas-aktivitas, kondisi-kondisi yang mungkin mencurigakan. Misalnya kalian kan kita menggunakan media sosial ya. Iya. Dari situ kan kalian pasti ada sajalah, entah apa itu berita tentang apa, akan ada berita hoax tentang provokasi, iya kan? Iya. Nah, itu bagaimana kita bisa untuk menyikapi itu? Kita bisa mulai peka, oh ini berita tidak benar, jadi tidak perlulah kita ikut-ikutan. Berarti bentuk dari bela negara ini sebenarnya selalu kita terapkan ya Ibu? Iya, sebenarnya secara tidak sadar selalu kita terapkan. Hanya saja sejauh mana kita menerapkannya. Baik, lalu bagaimana sih caranya seorang pelajar dapat menerapkan bentuk dari wawasan kebangsaan di dalam lingkungan sekolah kita ini? Bisa memulai dengan sikap peduli. Peduli terhadap teman. Ada teman yang sakit, kita peduli. Terus juga ada teman yang kesulitan, kita tanya kenapa, kita rangkul teman-teman kita. Juga bisa dengan kerjasama. Kalian kan kalau namanya anak sekolah, pada saat di kelas itu kan pasti ada kerjasama, iya kan? Bener. Bukan kerjasama mengerjakan soal ulangan, tapi kan kerjasama biasanya kan kalian pasti ada kerjasama kelompok ya nggak sih? Iya. Yang kayak gitu itu juga termasuk penerapan dari wawasan kebangsaan di sekolah. Terus ada juga melestarikan budaya. Seperti kan kalau sekarang di sekolah kelas 10 itu kan ada P5, Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin di Semanemo kan juga termasuk melestarikan budaya. Iya kan? Itu contohnya begitu. Jadi lebih peduli sesama teman, Iya. sama menerapkan budaya-budaya bangsa ya. Benar. Lalu apa saja sih hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang
supaya waktu luang kita ini tidak hanya dihabiskan dengan bermain gadget dan terlalu tenggelam dalam digitalisasi yang sedang booming ini. Ya apalagi Gen Z kan itu ya Bu, canggih-canggihnya teknologi, pinter-pinternya bermain gadget itu Iya, gimana? bener. Banyak sekali sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh remaja pada generasi Gen Z ya. Anak-anak sekolah, pelajar terutama. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Saya ngambil contoh yang pertama yang bisa dilakukan itu dengan menyelesaikan tugas sekolah. Saya yakin anak-anak yang setiap harinya memegang gadget, bermain game, bermain media sosial, itu lupa dengan tugas sekolahnya. Iya. Jadi mulai menanyakan pada diri sendiri, sebenarnya keperluan saya untuk bermain gadget itu apa? Penting tidak? Sejauh mana hal positif bisa mempengaruhi saya dengan saya bermain gadget? Seperti itu. Terus juga mungkin bisa dengan mengikuti organisasi kalau di sekolah itu kan ada namanya OSIS, terus ada ekstrakurikuler seperti pramuka, itu kan juga termasuk hal-hal positif yang bisa diikuti agar tidak terlalu terpaku dengan gadget. Gitu. Jadi banyak banget ya sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak tergantung dengan gadget. Iya benar, banyak banget. Tinggal bagaimana kitanya sendiri. Berarti tinggal bagaimana kita menggerakkan diri kita sendiri saja. Betul. Lalu cara menggunakan gadget yang baik supaya tidak merusak kualitas diri siswa-siswi di sekolah itu bagaimana sih Bu caranya? Kalau penggunaan gadget itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan mengatur aplikasi yang ada di handphone kita. Ya. Jadi aplikasi apa yang kita butuhkan itu yang kita install. Jangan terus temannya punya aplikasi baru, kita tidak tahu apa-apa, install aja biar gaya. Jadi tidak seperti itu. Terus menggunakan gadget itu juga seperlunya saja. Kita tahu tempat, tahu waktu, kapan dan di mana kita bisa menggunakan gadget kita. Mungkin ada bisa juga dengan mengadakan hari tanpa gadget. Untuk melakukan sosialisasi secara nyata. Jadi agar tidak selalu terpaku dengan dunia maya. Iya Bu. Kayaknya anak-anak Gen Z terlalu fokus dengan dunia maya. Iya, Terlalu berat kalau Sebenarnya tidak berat. Justru gadget, dunia maya, media sosial itu kalau menurut saya itu bisa mengganggu bagaimana kesehatan mental kita. Iya. Dan kita di situ memerlukan sosialisasi yang nyata dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi ya balik lagi pada diri sendiri bagaimana. Kadang juga ya Bu, saya tuh mau kayak berhenti main gadget, tapi kok takut ini nanti ada informasi sekolah, aku nggak tahu ini informasinya apa, jadi besok kayak ketinggalan informasi gitu Bu. Jadi gimana nih? Kalau kayak gitu biasanya kalian kan harusnya sudah tahu ya, sudah tahu bagaimana alurnya di sekolah. Kalau misalnya kita masuk 5 hari sekolah, hari Sabtu libur. Misalnya kita terapkan hari Sabtu hari tanpa gadget. Kita tidak akan ketinggalan informasi karena informasi untuk hari Senin itu nanti bisa kita lihat Di hari Minggunya. di hari Minggunya. Ya. Begitu. Di notifikasi di handphone bisa dinonaktifkan dulu. Karena kalau ada notifikasi itu secara tidak langsung menyuruh kita untuk segera membuka gadget. Iya, bener banget itu Bu. Apalagi gadget itu rawan banget sama kayak cyberbullying yang bener-bener merusak mental ya. Iya, bener banget. Sangat disayangkan sekali kalau terjadi seperti itu. Iya. dampaknya itu gimana ya Bu? Dampaknya itu terlalu mempengaruhi keseharian kita gitu gadget itu. Bener, dampaknya luar biasa. Jadi tergantung kita bagaimana kita bisa memanfaatkan
gadget ini sebaik mungkin. Gitu. Wah, seru juga ya podcast kita hari ini. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai pelajar masa kini harus memiliki sikap bela negara dan kepribadian yang unggul supaya keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga. Dan kita sebagai pelajar masa kini juga dapat meneruskan perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur. Mari kita sebagai pelajar masa kini bangkitkan semangat jiwa muda kita untuk meneruskan masa depan bangsa. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. SMA Negeri 1 Mojong, maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.